Rahayu semuanya, teman-teman kelompok 1 semua apakah sudah hadir? Kak Leni, Kak Dovi, Mas Januar Sikit, Kak Desi, dan Mbak Nita. Hadir, Mbak. Sudah, Mbak. Hadir. Terima kasih. Apakah suara saya dapat dimonitor dengan baik? Jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara webinar Season 1 tentang ajaran budi luhur dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jumat 10 Juni 2022 pukul 08.00 hingga 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Sulistiani Winarsi. Saya di sini sebagai moderator webinar pada pagi hari ini yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Dr. Andes Yosef Bambang Marigono, MSI, MA, PhD, yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Sri Sulhing Tiastri Hartati, Eshum Mhum, serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dosen Pembimbing Mata Kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan, Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi, STMT. Selamat pagi Bapak. Rahayu. Tak lupa pula yang kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh peserta yang berbahagia. Untuk mengawali kegiatan webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama hening sejenak, bermunajat, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, agar acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala halangan apapun. Hening dimulai. Selesai. Sebelum memasuki inti acara, perlu kami sampaikan beberapa aturan tata tertib webinar pada hari ini. Seluruh peserta diizinkan untuk on-cam dan diharapkan off-mic atau mute kecuali narasumber. Yang kedua, sesi pertanyaan dilakukan pada sesi tanya jawab nanti di akhir. Pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand. Untuk mendapatkan file buku dan pemberian donasi buku bisa dilakukan dengan pengisian presensi yang telah tersedia pada kolom chat. Masing-masing narasumber diberikan kesempatan selama 10 menit untuk menyampaikan materi. Baiklah, webinar pada pagi hari ini yaitu bedah buku Ajaran Budi Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran budi luhur merupakan sebuah ajaran penting untuk menjadikan manusia lebih dekat dengan penciptanya dan berperilaku baik. Ajaran budi luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi ajaran penting bagi para penghayat kepercayaan. Bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan perilaku manembah dan hubungan manusia dengan sesama serta hubungan dengan diri sendiri dalam penghayat kepercayaan. Mari kita simak bersama acara webinar bedah buku guna memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan tahap 1 dengan penulis Desi Riastuti, Kordovi Sati Ria Sidaputar, Januar Sikit Wasono, Leni Sitorus, Nita. Baik, acara selanjutnya yaitu untuk memaparkan buku Ajaran Budi Luhur dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan disampaikan oleh koordinator kelompok yaitu Saudara Januar Sikit Wasono. Kepada Saudara Januar Sikit Wasono dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik, dengan jelas? Terdengar jelas, Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pertama-tama perlu kami ucapkan rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan buku judul Ajaran Budi Luhur dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan, Dr. Insinyur Andri Hernadi, STMT, yang telah memotivasi kami, mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa, agar tetap berkarya, berkembang, menemukan kreativitas dan kualitas pengetahuannya, yang ke depan dicetak sebagai tenaga pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kami mengungkapkan rasa kecintaan kami kepada generasi muda dan peserta didik penghayat kepercayaan yang tercinta, yang telah menjadi penerus ajaran leluhur dan menjaga serta terus melestarikan ajaran sepanjang hayat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan yang sangat beragam. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan penyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pengamalan budi pekerti luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia, yang merupakan bagian warisan leluhur bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama. Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa ini juga masih erat kaitannya dengan budaya dan tradisi-tradisi Nusantara yang di dalamnya memiliki nilai-nilai budi luhur yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dasar dalam membentuk karakter diri maupun karakter bangsa. Dalam buku ini, kami ingin mengupas tentang ajaran budi luhur, dari pengertian dan definisinya, kemudian macam-macam nilai budi luhur yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana juga mengenal sejarah dan karakteristik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta konsep bagaimana manusia bertuhan, serta bagaimana peran lingkungan dalam membentuk budi pekerti luhur pada generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami sangat berharap untuk kritik dan saran masukan kepada kami agar ke depan semakin terdorong untuk membuat karya tulis yang lebih baik, dan semoga buku ini menjadi bermanfaat untuk kalangan khususnya penghayat, generasi muda, dan peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sebagai salah satu sumber acuan atau petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam mempelajari ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam proses webinar ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Januar Sigit. Saya ingin bertanya sedikit, Mas. Anda kan sebagai koordinator, ya, ada apa namanya kesusahan atau kesulitan atau apa namanya pengalaman yang mengesankan nggak dalam membuat buku tulis dalam membuat buku ini menjadi tulisan yang apik? Ya, untuk kesulitan atau permasalahan yaitu karena kita masih dalam proses, dalam situasi endemik, ya, dalam proses kita masih dalam diskusi secara online. Jadi untuk dalam proses pembuatan buku ini ya kendalanya karena memang masih online dan harus terus interaktif dalam diskusi-diskusi secara online.
Mungkin kendala yang selama ini yang kita alami hanya sebatas karena kita masih online gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin ada dan rekan-rekan yang lain banyak kesibukan yang mungkin kita menjadi apa namanya sedikit kendala saja gitu. Tapi secara keseluruhan bisa berjalan dengan baik dan puji syukur untuk buku sudah terselesaikan seperti itu Mbak Tia. Oh, iya Mas. Berarti walaupun ada tantangan, halangan, dan rintangan tetap bisa diselesaikan dengan baik. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan untuk dari bab per bab. Jadi untuk pemaparan pertama pada penulisan bab 1 tentang ajaran budi luhur oleh Desi Riastuti dan Januar Sigitwasono. Kepada Saudari Desi Riastuti dan Saudara Januar Sigitwasono dipersilakan. Ya. Baik, kami lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Tia sebagai moderator. Ya, bagaimana konsep yang kami berikan dalam proses penulisan pada bab 1 ini, yaitu dengan 2 penulis. Saya pribadi, Januar Sigitwasono, dengan Mbak Desi Riastuti, dalam ide gagasan yang kami tuangkan dalam penulisan buku ini, yaitu bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda dan masyarakat umum dengan pemahaman yang lebih bisa mudah dipahami agar mudah dipahami. Dan diharapkan juga setelah proses membaca buku ini, generasi muda penghayat dan membaca bisa menerapkan ajaran budi luhur dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagai kutipan yang kami ambil sebagai dasar dalam proses penulisan ini, yaitu kami ambil dari quotes Ki Hajar Dewantara, di mana orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasakan serta selalu memakai ukuran timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Kemudian pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup dan lahir. Nah, ini sebagai kekuatan kami untuk mendorong dalam proses kesempatan yang baru pertama kali ini kita menuliskan sebuah buku, yaitu terkait dengan ajaran budi luhur. Dan di dalam penulisan ini kami juga tuliskan bagaimana sih pemahaman ajaran budi luhur ya, dan macam-macam ajaran budi luhur itu sendiri, khususnya penerapan pada diri sendiri. Bagaimana sih sebagai contohnya penerapan budi luhur pada diri sendiri, kemudian penerapan budi luhur pada lingkungan keluarga, kemudian penerapan budi luhur pada lingkungan masyarakat, penerapan budi luhur pada bangsa dan negara. Dan ini setidaknya hal yang sangat penting dan sangat perlu kita bersama-sama dalam, khususnya kalau di penghayat, dalam menunjukkan eksistensi kita dan berpartisipasi dalam pembentukan karakter untuk kemajuan bangsa dan negara. Adapun contoh-contoh yang kami berikan juga dalam penulisan buku ini agar pembaca bisa kemudian lebih memahami lagi. Sebelumnya kami kelompokkan juga macam-macam dari budi pekerti luhur itu sendiri seperti apa. Kami kelompokkan menjadi 2 pengelompokan, yaitu budi pekerti dalam hubungannya, kaitannya kita, diri pribadi dengan Tuhan, pencipta alam semesta, kemudian budi pekerti dalam hubungannya
dengan diri sendiri untuk diterapkan yang tadi saya sampaikan kepada lingkungan, kepada keluarga, dan termasuknya kepada bangsa dan negara. Adapun contoh budi pekerti yang bisa kami sampaikan dalam penulisan ini, kita ambil dari beberapa contoh yang ada di dalam organisasi atau dalam paguyuban penghayat kepercayaan, yaitu salah satunya Wewara Pitu, Wewara 7 pada Sabto Darmo, kemudian ada juga Kesan Kemban dari Paguyuban Sumara, dan ada juga Dasa Wasita dari organisasi aliran kebatinan kepercayaan, dan Songon Bolong ni rohani ba didiri ni ba Songon Ima Bolong ni roha to todongan dari organisasi Parmalin. Selanjutnya akan disampaikan juga terkait dengan bagaimana proses penulisan nilai-nilai budi pekerti luhur dan bagaimana proses pelestariannya. Saya lanjutkan ke Kak Desi Riastuti. Monggo Kak Desi Riastuti untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Januar. Suara saya terdengar jelas ya Mas ya? Mbak Tia? Terdengar jelas, Mbak. Oh ya, terima kasih. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Januar Sigit, bahwa memang ajaran budi luhur ini sudah sangat sering kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti adanya 3 hubungan ajaran budi pekerti luhur ini, yaitu antara hubungan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan ke dalam perilaku manusia, dan hubungan manusia dengan sesama yang memuat perilaku harus menyenangkan hati sesama, dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu yang intinya harus mengekang hawa nafsu. Dalam nilai-nilai budi pekerti ini ada beberapa nilai-nilai spiritual juga, yang mana makna spiritual ini berkaitan dengan batin, jiwa, dan rohani yang sejak dulu telah menjadi bagian dari dalam olah laku kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian, yang sekarang tercakup dengan istilah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketulusan dalam keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa membentuk kepribadian yang dapat merasakan getaran spiritual dan menghantarkan seseorang menjadi manusia religius yang mencari sumber hidup. Nah, untuk selanjutnya, dalam buku nanti juga ada beberapa cara bagaimana kita dapat melestarikan ajaran budi luhur, yang seperti kita sudah lakukan gitu, seperti eling atau ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau juga nanti pasrah atau berserah diri. Karena pada dasarnya pendekatan diri kepada Tuhan merupakan ajaran yang beraneka ragam dan perlu dicermati. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah lambang dari alam kecil atau mikrokosmos, dan alam semesta sebagai lambang besar atau makrokosmos. Di alam semesta ini ada 4 unsur, yaitu merah sebagai lambang api, kuning sebagai lambang angin, hitam sebagai lambang bumi, dan putih sebagai lambang air. Semua unsur tersebut dapat menjadi baik dan buruk tergantung dari perilaku manusia itu sendiri. Nah, dari apa yang disampaikan dan dapat disimpulkan bahwa ajaran budi luhur menuju ke arah penerapan religius terhadap kehidupan diri sendiri, sesama, dan ketuhanan. Ajaran budi luhur menjadi kunci pencapaian cita-cita luhur penghayat kepercayaan, yaitu manunggaling kaula Gusti, ketika manusia harus kembali ke sangkan paraning dumadi. Orang yang menguasai budi pekerti dengan sendirinya akan bijak dalam hidup. Ketaatan, penghayat kepercayaan dalam memanfaatkan pedoman hidup budi pekerti luhur akan menjadi pijakan dalam meraih karakter dan identitas diri yang selamat dari berbagai godaan. Mereka akan hidup penuh perhitungan,
penuh keselamatan, dan tidak gegabah atau kalau dalam bahasa Jawa gerusa-gerusuk atau gemurungsung gitu. Orang yang arif dengan sendirinya akan memahami akan hidup harus bagaimana. Artinya dia tahu cita-cita hidup dan kemana hidup harus berada. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dari apa yang kami tuliskan dalam ajaran budi luhur. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Terima kasih Mbak Desi, cukup jelas sekali. Sebelum kita lanjutkan ke bab kedua, saya akan menyapa di kolom chat itu ada Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Sri Sulihi Mutias. Rahayu Ibu, selamat pagi, selamat datang. Rahayu, selamat pagi semuanya. Terima kasih Ibu. Untuk pemaparan kedua pada penulisan bab 2 tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Lady Sitorus, kepada Saudari Leni Sitorus dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tia selaku moderator. Suara saya terdengar dengan jelas kan ya, Mbak? Terdengar jelas, Kak. Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya. Salam Rahayu, Horas. Jadi, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada saat ini. Di dalam buku ajaran Budi Pekerti Luhur ini, saya sedikit menyumbangkan tulisan saya tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, saya memilih judul tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini karena dengan beberapa alasan. Yang pertama, saya melihat pada saat ini masih banyak perspektif masyarakat Indonesia, baik itu secara umum maupun secara khususnya dari pandangan para penghayat kepercayaan itu sendiri, yang masih kurang memahami betul sebenarnya apa itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejauh yang saya ketahui, hingga saat ini, baik saya mengetahui melalui jurnal, artikel, maupun buku yang menuliskan atau membahas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masih jauh pemahamannya dari apa kenyataannya. Masih banyak perspektif masyarakat Indonesia dalam memahami kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai agama sesat, bahkan masih dianggap sebagai suatu aliran atau golongan yang menyembah berhala atau menyembah pohon, memuja setan. Kalau di lingkungan saya biasa disebut dengan si pelebeiku katanya. Nah, berhubung oleh karena itu di dalam buku ini saya menyumbangkan tulisan bahwa saya jelaskan di buku ini bahwa sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah sebuah agama atau bukan sebuah aliran yang menyembah pohon atau menyembah berhala, melainkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini adalah yang ajarannya meyakini dan hanya menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sesungguhnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi pekerti luhur yang ajarannya bersumber pada kearifan lokal bangsa Indonesia. Alasan yang kedua, yaitu karena masih banyak juga masyarakat Indonesia yang belum memahami sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak pandangan masyarakat kita yang berpikir bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini ada setelah agama-agama asing memasuki negara Indonesia.
Namun pada sesungguhnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah ada jauh sebelum agama asing memasuki Nusantara kita ini. Dapat kita lihat dari bukti-bukti sejarah Indonesia itu sendiri. Nah, saya memilih judul ini juga karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki kaitan yang sangat erat dengan ajaran budi pekerti luhur. Karena sesungguhnya ajaran budi pekerti luhur ini merupakan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya juga melihat bahwasanya karakteristik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, di mana penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membangun dan membina diri dalam nilai-nilai spiritual ke arah kesucian yang bermoral dan memiliki budi pekerti luhur. Karena bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, haruslah terlebih dahulu memahami dan menanamkan ajaran budi pekerti luhur dalam dirinya masing-masing. Melalui ajaran kepercayaan yang telah diwariskan para leluhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Dalam hal ini, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat mencapai kesucian spiritual dengan menerapkan etika, moral, dan budi pekerti untuk mewujudkan rasa persaudaraan antara sesama manusia atas dasar cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk dapat mencapai hal tersebut, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah memiliki ajaran kepercayaan yang selalu dijadikan sebagai pedoman hidup, yaitu ajaran budi pekerti luhur itu sendiri. Setelah nanti masyarakat Indonesia dapat membaca tulisan yang saya tuliskan ini, saya memiliki atau berharap supaya yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia pada umumnya dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada khususnya dapat memahami bahwa sesungguhnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tidak dapat disamakan dengan kepercayaan, tidak dapat disamakan dengan agama, karena sesungguhnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sendiri berasal dari dari Nusantara Indonesia yang memiliki kearifan lokal Nusantara Indonesia, berbeda dengan agama yang berasal dari negara lain, bukan berasal dari Nusantara Indonesia. Yang kedua, saya berharap bahwa agar masyarakat Indonesia juga memahami sesungguhnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tidak pernah menyembah atau tidak memiliki ajaran untuk menyembah berhala, pohon, makhluk hidup, dan sebagainya, tetapi hanya memuja Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang dipuja oleh penghayat kepercayaan. Yang ketiga, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia juga dapat memahami tentang sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana sesungguhnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah ada jauh sebelum agama memasuki negara Nusantara Indonesia ini. Yang terakhir, saya berharap juga masyarakat Indonesia makin mengenal apa itu sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui karakteristik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pada dasarnya memiliki ajaran budi pekerti luhur dalam membina perilaku penghayat kepercayaan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan pemaparan ini. Saya kembalikan kepada Mbak Tia selaku moderator. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih Kak Leni. Kak Leni, sedikit yang ingin saya ketahui. Tadi kan Kak Leni menyampaikan bahwa kita tidak, sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tidak menyembah berhala, menyembah setan dan sebagainya, atau menyembah pohon. Nah, sebenarnya perlu digarisbawahi, kita itu sebenarnya Tuhan kita itu siapa, Kak Leni? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang disembah, dipuja oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu Mbak Tia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Leni. Jadi di sini sudah jelas, jangan lagi ada stigma negatif sehingga menjadi bola liar yang berkembang bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tidak memiliki Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tuhannya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Kak Leni, cukup jelas dan sehingga kami lebih memahami lagi apa itu ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk pemaparan yang ketiga, pada penulisan bab 3 tentang konsep manusia bertuhan menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Nita Apriatin, kepada Saudari Nita Apriatin dipersilahkan. Monggo Mbak Nita. Terima kasih Mbak Tia. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas Mbak Nita. Siap. Terima kasih Mbak Tia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Rahayu Bapak Ibu dan semua peserta yang hadir dalam webinar pagi hari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Langsung saja untuk mengikat waktu. Saya di sini akan menyampaikan gagasan tentang bab yang saya tulis, yaitu tentang konsep manusia bertuhan menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang mendasari saya menulis ini adalah sama seperti yang diungkapkan oleh Saudara Leni tadi, bahwa masih banyak anggapan atau asumsi bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan paham animisme dan dinamisme, atau menyembah suatu benda atau yang di luar ketuhanan Yang Maha Esa. Di buku ini akan menjawab anggapan tersebut, bahwa anggapan animisme dan dinamisme terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah keliru. Karena pada kenyataannya, penghayat kepercayaan itu adalah menyembah Tuhan, mengakui adanya Tuhan, dan menganggap Tuhan itu Esa. Hal tersebut diwujudkan dalam kasunyatan atau tindakan yang nyata yang ada, yang diajarkan oleh para leluhur sebelumnya, diajarkan turun-temurun oleh orang tua kita, bahwa di sini adalah Tuhan itu pencipta yang maha besar, dan manusia pada hakikatnya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Hakikat manusia bersifat spiritual atau kejiwaan. Alam spiritual itulah yang menganggap Tuhan itu ada, dan kemudian kami sebagai penghayat kepercayaan berterima kasih kepada Tuhan dengan berritual sesuai tradisi yang diwariskan oleh leluhur kami secara turun-temurun, serta diwujudkan dalam perilaku yang nyata terhadap sesama. Bahwa manusia bertuhan dalam konsep terhadap kepercayaan adalah manusia yang berbudi luhur, yang mewayu-hayu, yang artinya yaitu selalu berupaya
berupaya melangsungkan kehidupan yang berbudi luhur, yang terbangun dalam kesadaran sebagai makhluk Tuhan. Di sini mewayu-hayu itu saya pecah atau saya bagikan menjadi 3 tahapan untuk mencapai manunggaling Kaulah Gusti. Yang pertama yaitu mewayu-hayu diri atau menjalin hubungan manusia dengan dirinya secara baik. Terus yang kedua ada mewayu-hayu sesama, menjalin hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga ada mewayu-hayu bawana, yaitu menjalin hubungan baik dengan alam semesta untuk mencapai manunggaling Kaulah Gusti. Sebagai makhluk individu perlu dilakukan proses ngilmu, yaitu dengan membangun diri pribadi yang berupaya selalu menjaga kebersihan hati, berjiwa besar, dan berserah diri kepada Tuhan dengan selalu eling lan waspada. Penghayat kepercayaan dalam hidupnya lebih memperhatikan spiritualitas daripada materialitas. Oleh karena itu, moral dan etika menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki arti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa urip iku urip. Pepatah tersebut mengandung arti hidup itu harus menyala dan memberi keindahan serta manfaat bagi orang lain. Hal tersebut dapat terwujud apabila kita selalu menunjukkan rasa cinta kasih, sopan santun, dan toleransi kepada sesama. Manusia dan alam merupakan simbol perwujudan cinta kasih Tuhan. Dalam 8 ajaran Jawa mengajarkan bahwa ilmu kasunyatan atau ilmu kejadian sesungguhnya, yaitu mengajarkan kita harus percaya kepada Tuhan dan hukum alam atau hukum sebab akibat sebagai hukum tertinggi yang terbentuk secara alami dan bersifat universal. Sebagai manusia yang religius dan berbudi pekerti luhur, maka harus mempunyai kesadaran untuk menjaga, melestarikan, dan hidup selaras dengan alam. Intisari dari ajaran tersebut yaitu akan mencapai kepada manunggaling Kaulah Gusti, yaitu manusia tidak pernah terpisah dengan Tuhan karena dalam diri manusia secara individu adalah merupakan percikan dari Tuhan. Kepercayaan merupakan wujud keterbatasan kita dalam menerjemahkan sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tersebut didefinisikan sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah tidak terbatas. Manusia tidak dapat mendefinisikan secara pasti apa itu Tuhan. Seperti itu. Setiap manusia mempunyai kekuatan spiritual dan ketika meyakini adanya Tuhan, maka ketika menjalin hubungan dengan siapapun adalah berdasarkan standar moral, tidak saling merusak, dan berkembang menuju ke arah kebaikan. Implementasi dari wujud manusia yang bertuhan adalah ketika kita berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada alam semesta dengan cara apapun, dengan mengesampingkan ego. Apabila kita memahami kebutuhan makhluk hidup lain atau di luar diri kita, maka kehidupan ini akan berjalan dengan damai, selaras, dan bahagia. Hal tersebut merupakan ajaran budi luhur sebagai manusia bertuhan yang diajarkan oleh leluhur secara turun-temurun, baik melalui pendidikan,
dari orang tua ke anak maupun pendidikan dari masyarakat yang menciptakan suatu tradisi. Seperti itu paparan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, Rahayu. Saya kembalikan ke Mbak Tia sebagai moderator. Makin terang benderang di sini kepercayaan terhadap Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Ternyata kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ya hidup selaras dengan alam gitu. Jadi kita tidak bisa meninggalkan alam gitu ya Mbak Anita. Betul Mbak Tia. Jadi kita itu adalah bagian dari alam, maka kita harus hidup selaras dan berdampingan dengan alam dengan cara tidak merusak alam ini sebagai ruang hidup manusia begitu. Terima kasih Mbak Anita. Cukup jelas sekali. Untuk selanjutnya kita menuju ke pemaparan keempat pada penulisan bab 4 tentang peran lingkungan dalam membentuk budi pekerti luhur pada generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Kordovi Satiria Sidaputar. Kepada Saudari Kordovi Satiria Sidaputar. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Tia yang telah mempersilakan saya untuk melakukan pemaparan ini. Sebelumnya, Rahayu kepada Bapak Andri Hernandi. Salam Rahayu kepada teman-teman semuanya dan juga yang mengikuti sesi webinar ini. Langsung saja, di sini saya mengambil judul dari bab penulisan buku ini, yaitu peran lingkungan dalam membentuk budi pekerti luhur pada generasi muda penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi saya mengambil judul bab penulisan pada bab saya ini, yaitu berawal dari lingkungan tempat tinggal saya. Saya melihat minimnya kesadaran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka di dalam rumah terkait dengan ajaran kepercayaan dan ajaran budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Lalu saya berpikir, jika ajaran itu kurang dalam lingkungan keluarga, maka itu akan terbawa-bawa keluar rumah, yaitu ke sekolah dan ke masyarakat. Dan selanjutnya, bagaimana peran keluarga untuk melakukan pendidikan budi pekerti luhur, yaitu terutama ibu. Di dalam keluarga itu, terutama ibu sangat sentral atau yang paling berwenang dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Bagaimana seorang ibu itu memiliki tanggung jawab penuh mendidik anak supaya anak memiliki integritas, memiliki disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, peduli, toleran, dan lain sebagainya. Tentunya bisa ke slide selanjutnya, Kak. Tentunya bagi seorang anak, keluarga adalah merupakan wahana pertama atau tempat pertama di mana mereka bisa menanamkan pendidikan budi pekerti luhur, yaitu dari pola asuh dari keluarga itu sendiri akan menentukan keberhasilan anak di dalam dunia pendidikan dan bagaimana mereka berinteraksi di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, peran sekolah. Dalam kegiatan sehari-hari, ya, peran sekolah. Jika tadi di lingkungan keluarga, anak dapat dikatakan menerima apa yang mereka dapatkan di dalam rumah, itu berbeda dengan
apa yang mereka dapatkan di sekolah. Nah, lalu bagaimana peran sekolah dalam mendidik budi pekerti luhur? Itu terutama bagi seorang guru. Guru itu harus terlebih dahulu menanamkan budi pekerti luhur di dalam mengerjakan tugas mereka di sekolah. Semisal, guru mengajar tentang kesabaran, maka terlebih dahulu guru itu akan melakukan bagaimana sebenarnya jadi orang yang mempunyai sosok yang sabar. Nah, supaya pendidikan budi pekerti luhur diajarkan orang tua di sekolah dan pendidikan budi pekerti luhur yang diajarkan orang tua di rumah itu sejalan dengan pendidikan pendidikan budi pekerti yang diajarkan guru di sekolah. Maka itu tadi, pertama guru harus menerapkannya pada dirinya sendiri dalam melakukan tugasnya di sekolah. Yang selanjutnya peran masyarakat. Di sini saya bisa melihat yang pertama, kalau di dalam peran masyarakat, saya mengambil lebih ke lingkungan, ke dunia pekerjaan. Bagaimana moral dan etika di dalam dunia pekerjaan itu kan berkaitan dengan suatu perkataan, perbuatan, dan tindakan. Di dalam dunia pekerjaan tentunya kita lebih bersosialisasi dengan orang-orang yang tadinya kita sama sekali tidak mengenalnya. Bagaimana kita di sini harus tetap menanamkan budi pekerti luhur yang sudah kita terapkan dari rumah, itu akan terbawa menjadi terbiasa bagaimana kita menerapkannya di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya, saya ada peran ajaran kepercayaan. Peran ajaran kepercayaan, saya mengambil yang pertama yaitu ada badan kebatinan. Di dalam badan kebatinan itu saya mengambil dari, saya membaca dari sebuah buku, yaitu di dalam ajaran kebatinan itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengamalkan ajaran bahwa manusia dengan manusia lain pada umumnya itu sama. Meskipun warna kulit, agama, ideologi itu berbeda, justru perbedaan itu sengaja diciptakan untuk saling mengenal identitas diri pribadi manusia dalam kelompok masyarakat yang luas. Nah, yang kedua, budi sejati. Di bentuk ajaran budi sejati, mereka memuji Tuhan dengan keluar masuknya napas sebagai sumber kehidupan, yang mana apapun yang terjadi, kita akan selalu kembali kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan yang selalu memberi kehidupan bagi setiap umatnya. Yang ketiga yaitu gali puji rahayu. Bentuk dari ajaran gali puji rahayu, di sini mereka mengatakan dari bahasa mereka, yaitu suko-suko sudo prayitnane. Artinya seseorang tidak boleh terlalu bergembira karena akan menjerumuskan manusia sehingga lupa diri pada diri sendiri dan selalu jujur pada diri sendiri. Yang selanjutnya itu ada Bahai. Bahai mengajarkan prinsip dasar adalah semua agama satu. Kesatuan umat manusia, kesatuan dalam keanekaragaman, keselarasan antara ilmu, pengetahuan, pendidikan, yaitu sama. Nah, dan yang selanjutnya ada yang ada di paguyuban lainnya, yaitu tentang bagaimana menghormati kedua orang tua, bagaimana kita menjalankan, melakukan alam itu dengan sebaik-baiknya. Ada agama Jawa Sunda.
Manusia diciptakan sebagai manusia yang sama, walaupun rupa dan warna kulit pada dasarnya sama. Di sini mereka menekankan seperti ini, merasakan garam sama-sama asin, hanya bedanya terletak pada bahasa yang digunakan. Begitu pula, tatkala menyakiti orang lain, pastilah semua akan merasakan sakit. Dan ada peran ajaran Pagudi Rahayuning Budi Prabu. Konsep ajaran Prabu yaitu tentang, di sini ada bahasa dari mereka yaitu urip iku run tumurun, artinya hidup ini berkelanjutan. Yang kedua, urip iku ora ijen, artinya hidup ini tidak sendiri tapi ada orang lain. Yang ketiga, urip iku sewanci-wanci tinimbalan, yang artinya hidup ini setiap saat akan dipanggil oleh Tuhan atau mati. Nah, yang terakhir ada peran ajaran Ugamo Malim, yaitu Parmalim. Di dalam peran ajaran Ugamo Malim ini ada yang namanya Patik Niugo Malim, yaitu yang pertama, Pujino Putta Debata Sianda Saroha. Bagaimana kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua, menghormati raja yang memimpin di masyarakat ini. Yang ketiga, bagaimana kita mencintai diri sendiri. Bagaimana kita mencintai diri sendiri, begitu pula kita mencintai orang lain. Dan yang keempat, rajin bekerja dalam satu kebenaran. Nah, di sini juga, di dalam ajaran Ugamo Malim juga ada yang namanya tentang penerapan Poda Hamalimon, yaitu kebajikan yang harus diteladani Parmalim, meliputi ajaran hidup dengan benar dalam berpikir, berbicara, bertindak, selaras dengan badan dan pikiran, hati dan ucapan selaras dengan tindakan yang diterangi kebenaran dengan kebenaran yang malim, begitu. Lalu sebenarnya apa sih harapan saya dengan judul bab dalam buku ini yang saya buat, yaitu saya berharap kepada pembaca, khususnya generasi muda penghayat kepercayaan, dapat membangun dan menjaga nilai-nilai budi pekerti sebagai induk dari etika, tata krama, moral, tata susila sebagai dasar karakter bangsa ini. Para generasi muda juga dapat menggali kembali warisan budaya, kearifan lokal, yang keberagaman budaya yang ada di negara kita ini seharusnya kita bisa mengembangkannya dan memberitahukannya bahwa ajaran yang ada di kepercayaan itu sebenarnya lebih mendalam dan lebih mendalam dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, salam Rahayu. Rahayu, terima kasih Kak Pordovi. Kita jadi lebih paham nih, saya sebagai seorang ibu juga dengan pemaparan dari Kak Dovi, saya lebih paham lagi. Ternyata kemungkinan yang saya ini kan agak keliru gitu. Ternyata membentuk karakter pribadi si anak itu lahir dari keluarga dulu. Terutama paling penting adalah seorang ibu, bagaimana seorang ibu ini membangun atau membentuk karakter si anak supaya menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Seperti itu Kak Dovi. Ya. Baik, terima kasih Kak Dovi. Lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu kita diskusi. Setelah semua penulis buku memaparkan atau mempresentasikan tulisannya, kami mohon para peserta untuk bertanya dengan cara raise hand atau di kolom chat. Siap, sudah ada Pak Suradi.
Sugeng Rahayu Pak Suradi. Pak Suradi. Ya, Rahayu Mbak. Ya, Rahayu Bapak. Langsung Mbak ini Pak. Oke, monggo. Semoga. Oh ya. Terima kasih. Salut tadi seluruh penampilan. Saya masuk baru penampilan dari Mbak siapa itu dia? Mbak Lini Sitorus tadi. Baru masuk, sulitnya sinyal di sini. Yang pertama kaitan tadi dibicarakan masalah kearifan lokal. Ini Mbak Lini tadi panjang lebar terkait dengan kearifan lokal. Dalam buku sebuah analisa falsafi yang ditulis oleh Fran Magnizio Suseno itu mengatakan demikian. Kita ini orang Timur, bangsa Timur ini selalu lembah manah, artinya itu menerima segala masukan-masukan dari manapun, sehingga paham apapun masuk di Indonesia ini tidak dipertentangkan. Nah ini oleh karena itu dengan kearifan lokal ini, nanti bagaimana pendapat dari Mbak Lini tadi, bahkan disampaikan juga termasuk Hinduisme, Buddhisme, itu pun dirangkul oleh orang-orang kita, selaku orang-orang Timur. Bahkan Islam pun juga demikian. Di sini akan terjadi yang namanya sinkretisme. Jadi di negara kita nanti akan terjadi sinkretisme. Ini nanti mohon pandangan dari panjenengan sehingga nanti tulisan ini kalau dikaitkan dengan beberapa teori-teori yang sudah mendunia, teori-teori internasional, ini akan juga membantu mempublikasikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti bisa dijawab Mbak Nita atau Mbak Fordovi tadi, di mana konsep manusia bertuhan. Dari teori Nicholson, itu ada sebuah teori legalitas kebatinan, di mana teori ini nanti pengaruh yang harus diperhatikan adalah politik, sosial, dan intelektual. Ini dominan sekali untuk kita nanti. Sehingga kaitan dengan itu, kekacauan yang ada itu akan timbul ilmu kebatinan. Seperti Mbak Fordovi dikatakan bahwa di situ ada juga badan kebatinan. Nah, sejauh manakah dari uraian panjenengan itu terkait dengan teorinya Nicholson? Terima kasih. Mohon maaf, Rahayu. Rahayu Bapak matur sembah nuwun, pertanyaannya sungguh sangat luar biasa sehingga kami harus terpacu lagi untuk banyak membaca buku lagi. Ternyata Pak Suradi juga literasinya walaupun sudah sepuh kita mungkin kalah. Matur sembah nuwun Bapak. Satu penanya lagi nggih. Monggo Bapak Haryo. Ya, selamat pagi, izin off cam sebelumnya. Saya juga mengucapkan matur nuwun banget ini, boleh derek sinau ya, boleh belajar. Saya juga mahasiswa kebetulan. Saya adalah anggota dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dari Poltek Esos Bandung. Itu salah satu sekolahnya Kemensos. Saya izin bertanya begitu dari bedah buku ini. Saya pengen bertanya kepada perwakilan atau tidak salah satunya, boleh tadi yang sudah menjelaskan, apakah pribadi-pribadi, artinya orang-orang yang menganut penghayat pada Tuhan Yang Maha Esa bisa dihimpunkan sebagai pribadi-pribadi yang omniis atau berpaham omniism. Omniism itu kalau berdasarkan dari sejarahnya itu adalah sebuah konsep yang
pertama kali disebutkan oleh Philip J. Bailey di tahun 1839. Nah, artinya saya pengen kejelasan atau pernyataan gitu, apakah memang individu-individu yang menyatakan diri sebagai penghayat itu bisa dihimpunkan sebagai orang yang juga menganut komunisme, kayak gitu kurang lebih. Apakah bisa diterima rekan-rekan pertanyaan saya atau? Mohon maaf, Bapak tadi suara yang terakhir agak putus-putus, mohon diulang. Oh iya, jadi pertanyaannya pada intinya, apakah orang yang menganut penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga bisa dihimpunkan sebagai pribadi yang omniis atau menganut omnism, seperti yang dimaksudkan oleh Philip J. Bailey di tahun 1839, yaitu omnism itu adalah percaya pada semua agama. Ya, ini sangkutannya masih dengan pertanyaan dengan penanya sebelumnya, Pak Suradi. Kalau Pak Suradi itu menyatakan orang Indonesia itu cenderung menerima banyak, semua welcome kayak gitu, dan akhirnya kalau rasa yang dipakai adalah sinkretis gitu. Tapi kalau saya ada pada prinsipnya atau pandangannya seorang Bailey, yaitu omniism. Jadi apakah penghayat itu adalah omniism, omniis seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haryo. Monggo kepada para penulis, pertanyaan dari Bapak Suradi tentang yang pertama, yaitu kearifan lokal. Jadi kita kan sebagai bangsa yang lembah manah gitu, bagaimana caranya kita itu menyikapi dari teori Franciscus Maginus yang adanya sinkretisme itu. Monggo. Ini saya ya, Mbak. Jadi Kak Leni, kelihatannya tadi yang disenggol Kak Leni. Baik, terima kasih Pak Suradi atas pertanyaannya. Mungkin seperti yang sudah disampaikan Mbak Dia tadi, saya pribadi sebenarnya masih minim ilmu, literasi dan sebagainya. Mungkin ini akan memacu saya ke depannya untuk lebih giat lagi dalam belajar. Tapi untuk sekarang ini saya mencoba menjelaskan sedikit atau menanggapi pertanyaan dari Pak Suradi tentang yang perihal yang ditanyakan tadi. Jadi memang justru karena hal itulah, artinya bahwasanya seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini memang sangat terbuka sekali dengan bahkan yang seperti kita lihat agama yang masuk ke Indonesia begitu diterima, bahkan mungkin budaya-budaya asing juga diterima dengan baik di Indonesia gitu. Nah, justru karena hal itulah kami sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini pada sebenarnya mulai dari dulu hingga sekarang tetap mempertahankan kearifan lokal Indonesia itu sendiri agar tidak punah dan tersingkirkan oleh budaya asing atau agama asing itu sendiri. Nah, jadi oleh karena itulah tulisan yang kami sampaikan di sini juga bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kearifan lokal berbagai macam dan seperti yang dikatakan Kak Duki tadi beraneka ragam. Meskipun itu beraneka ragam, itulah seharusnya yang kita jadikan sebagai pedoman untuk pemersatu bangsa. Bukan seandainya pun kita menerima budaya asing masuk ke Indonesia itu, tapi lebihlah kita mencintai kearifan lokal kita sendiri, seperti itu. Jadi
kita tidak harus menutup diri dengan budaya asing atau negara asing, tapi kita harus lebih mengajarkan atau menanamkan atau melestarikan juga apa yang sudah dimiliki bangsa Indonesia ini sejak bangsa Indonesia ini ada, seperti itu. Karena itulah nilai keistimewaan bangsa Indonesia dibandingkan negara-negara lain, yaitu kita masih memegang teguh tentang kearifan lokal ini dan budaya bangsa Indonesia ini. Jadi perlu dipertahankan dan sampai ke generasi-generasi kita selanjutnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk agar menurut saya kalau kita bisa menanamkan ini, merawat, melestarikan kearifan lokal kita sendiri, itu tidak akan menjadikan adanya sinkretisme. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan, bisa dibantu dengan teman-teman saya yang lain. Rayu, Pak Suradi. Terima kasih. Begitu jawaban dari Kak Lady Sitorus, Pak Suradi. Monggo mungkin ada yang kurang pas atau bagaimana, monggo mungkin Pak Suradi dapat menambahkan agar kita juga di sini karena kita sebagai prodi baru juga mahasiswa kita adalah prodi kita adalah sarjana ini untuk S1, ini sungguh sangat luar biasa kita dengan sekuat tenaga untuk membuat buku ini gitu Bapak. Kita juga masukkan dari sesepuh gitu. Monggo Pak Suradi. Ya, terima kasih. Soalnya saya tulisan itu salut sekali, sehingga nanti apapun orang yang nulis budaya itu sangat minim, apalagi tentang penghayat kepercayaan. Hanya kami tolong itu nanti di teori-teori budaya yang ada itu tolong itu nanti dipakai untuk mensupport, untuk mendukung dari tulisan-tulisan itu. Tulisan itu ke semua normatif. Cara kasarane ya ngono kuwi pancene keadaan, tapi itu bagaimana nanti dengan teori Nelson tadi saya benturkan dengan yang politik, sosial, dan intelektual. Nah, ini nanti akan terjadi dinamika. Tidak apa-apa, monggo. Saya mohon nanti juga ada beberapa literatur yang harus diperdalam, utamanya itu nanti menyangkut dengan persinggungan dari berbagai macam yang ada. Itu saja, Pak. Monggo dilanjut. Yang kedua ada. Ya, matur sembah nuwun, Bapak. Monggo ini ada juga dari buat Mbak Nita tadi tentang legalitas kebatinan teori politik gitu. Kepada Kak Dovi juga sejauh mana badan kebatinan itu. Monggo Mbak Nita dulu, monggo Mbak. Ya, terima kasih. Tapi dari pertanyaan Bapak Suradi yang menanyakan legalitas kebatinan kami penghayat kepercayaan, bagi kami sekarang itu kan memang untuk legalitas itu kan mencakup tentang politik, sosial, dan intelektual. Dengan adanya keputusan MK tersebut yang keluar di tahun 2017 kalau salah, saya lupa, mohon maaf, itu adalah merupakan wujud dari pemerintah kepada kami untuk melegalitaskan kepercayaan ini yang memang ada dari zaman dahulu atau leluhur dulu yang telah dibangkitkan kembali oleh keputusan MK tersebut dan dilegalitaskan. Dan untuk kebatinan pribadi itu terjadi itu manakala kita selalu menggali dari dalam diri kita sendiri, yaitu tentang penerapan budi luhur yang diajarkan oleh para kita melalui orang tua atau organisasi kita, karena kita atau kami itu sebagai penghayat itu terwadah di organisasi
berbagai macam yang ada di Indonesia yang memang organisasi tersebut juga sudah legal terdaftar di negara. Untuk menanggapi sinkretisme itu juga kembali ke diri kita sendiri bahwa kita memang harus menggali potensi kita, dan adanya pendidikan kepercayaan yang masuk di sekolah-sekolah juga untuk menguatkan peserta didik atau generasi baru penghayat kepercayaan untuk menguatkan jati diri anak bangsa dan sebagai penerus ajaran leluhur yang ada di Indonesia ini. Begitu tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kurangnya literasi yang saya miliki. Mohon maaf Pak Suradi, minta bimbingannya nggih. Begitu, terima kasih. Mohon Kak Dovi barangkali bisa disambung. Maaf, boleh saya ikut bertulung pendapat? Nggih, monggo. Mohon izin Ibu sebentar, saya ke Kak Dovi dulu, selesaikan dulu di Kak Dovi. Setelah itu mungkin baru Ibu, ya. Karena tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Haryo gitu. Ya, mohon maaf Ibu, nun sewu. Baik, terima kasih. Sahabat pribadi tadi. Sebenarnya sih kalau saya mengambil dari ajaran badan kebatinan tadi, sebenarnya saya belum mendalami ya. Cuman saya sangat tertarik dengan ajaran badan kebatinan yang menyatakan kalau bagaimana manusia harus selalu berserah diri kepada Yang Maha yang memberi kehidupan, yaitu Tuhan. Nah, manusia harus menyadari segala keterbatasan yang ada pada diri mereka. Terus saya juga sangat tertarik dengan tentang perilaku untuk saling menolong. Dengan perilaku saling menolong, kita itu akan merasa damai, tentram, dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Sebenarnya kalau masalah mendalami ajaran badan kebatinan, saya masih harus lebih banyak membaca, Pak. Cuma saya hanya tertarik saja, makanya saya membuat salah satu badan kebatinan kepada penulisan saya, begitu. Ya, baik, terima kasih Kak Dovi. Begitu Pak Suradi, karena kebetulan kami memang betul yang disampaikan juga oleh kawan-kawan kami itu memang minim sekali literasi, jadi ini kita belajar. Kebetulan kita dibimbing oleh Bapak Andri Hernandi yang sungguh sangat luar biasa, sangat sabar, sehingga kami yang namanya Indonesia dipaksa baru kita bisa bergerak gitu. Nah, inilah sesepuh-sesepuh kita, para senior-senior kita itu sudah memberikan semangat untuk kita, dan kita ini baru mulai merangkak, Bapak Nun Sewu, kita sebagai pioner, kita bakal sekuat tenaga sebisa mungkin kami akan melakukan yang terbaik untuk prodi ini dan kemajuan penghayat itu sendiri. Nun Sewu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Akan saya bacakan pertanyaan. Apakah pribadi yang menganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa dihimpunkan sebagai pribadi yang omnis atau berpaham omnis? The Oxford English Dictionary mengutip penjelasan omnis dari penyiar Inggris Philip. Pada tahun 1839, saya seorang omnis dan percaya pada semua agama. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ini telah muncul lagi karena kepentingan modern. Omnis yang menggambarkan dirinya telah menemukan kembali dan mulai mendefinisikan istilah. Istilah ini sebaliknya dianggap sebagai sinkretisme yang dibawa ke logika ekstrim. Monggo untuk kawan-kawan penulis bahkan yang akan menjawab, monggo perwakilan.
Atau koordinator Mas Januar Sigit, monggo. Ya, baik, terima kasih Mbak Sulistiani atas pertanyaan Pak Hayo. Apakah suara saya jelas, Mbak? Ya. Jelas, Mas. Saya sedikit menjawab yang saya tahu dan saya bisa dan saya pahami. Tadi dari pertanyaan Pak Haryo terkait dengan apakah pribadi-pribadi yang menganut penghayat kepercayaan bisa dihimpun sebagai pribadi yang omnis atau berpaham omnis. Jadi kalau secara identifikasi terkait dengan keberadaan penghayat sejauh ini memang kita dalam 3 pengelompokan, di mana salah satunya yaitu penghayat kepercayaan yang menjalankan ajarannya secara murni berdasarkan ajaran warisan leluhur atau kearifan lokal yang ada. Kemudian ada kelompok di mana penghayat kepercayaan yang menghayati ajaran berdasarkan tradisi atau adat yang berkembang dalam suatu wilayah daerahnya. Dan juga memang ada beberapa yang tadi juga sempat disinggung terkait dengan sinkritisme, yaitu di mana karena adanya budaya asing atau agama keyakinan dari luar yang masuk ke Indonesia yang menyebabkan masyarakat Indonesia juga menganut agama ini. Tapi seiring berjalannya kemudian ingin menggali lagi atau ingin memperdalam lagi apa yang ada dalam warisan leluhur, sehingga dalam proses berkeyakinan atau berkepercayaan mereka masih menjalankan kepercayaan, namun secara identitas mereka masih berstatus agama. Hanya karena kalau sejauh ini yang saya lihat di lingkungan penghayat secara dalam proses bermasyarakat, mereka berkepercayaan atau berkeyakinan dalam proses kepercayaan terhadap Indonesia, namun secara status masih beragama. Karena lingkungan, karena faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka masih dalam proses status sosial beragama seperti itu. Untuk menjawab mungkin apakah pribadi penghayat itu sebagai pribadi yang omnis, saya rasa penghayat memiliki kepribadian yang tentunya untuk percaya dengan keberadaan beragama, ya kita percaya. Namun secara keyakinan kita tetap dalam satu garis, yaitu mendalam atau memahami, menghayati ajaran yang ada dalam warisan leluhur atau yang sudah ada dalam kearifan lokal budaya Indonesia. Mungkin yang bisa saya jawab seperti itu, Mbak Tia. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Monggo dari teman-teman yang lain. Izin, moderator. Izin masuk, moderator. Iya, monggo. Oh iya, enggak, sepertinya dari dari penjelasan kepada Mas Sigit saja sudah cukup jelas kok. Itu tadi yang saya butuhkan informasi yang tadi, bahwa dalam penghayat itu juga masih ada terdiri 3 kategori ya. Yang secara murni, terus habis itu kalau nggak salah yang kedua itu himpunan yang juga menyerap beberapa pembaharuan yang masih nggak jauh-jauh sekali dari kemurnian tadi. Terus yang ketiga ini kalau yang ketiga tadi tuh yang juga dalam status masih kayak hybrid lah bahasanya, masih beragama tapi itu gitu. Ya ini jadi kalau di Indonesia nih ada tren penghayat, di luar negeri sana itu ada tren omnis kayak gitu loh, yang dia juga dalam kondisi status perkembangannya juga seperti ini. Itu dia kenapa saya membawa omnis kayak gitu. Dan saya berterima kasih banget, izin juga besok datang lagi boleh ya kayak gitu. Siap, ditunggu, Pak. Dan kalau bisa ya itu kalau ada hima prodinya bolehlah kita berkoordinasi antar hima prodi, antara himpunan mahasiswanya. Sebab saya juga berdasarkan pengalaman saya kemarin itu ketika anak angkatan baru di Poltek Esos Bandung, saya tuh pribadi menemukan juga bahwa ada nih sebenarnya mereka ini penghayat kayak gitu loh. Tapi karena di semester satunya mereka diwajibkan untuk memilih mata kuliah agama dan belum disediakan penghayat,
Nah ini anak-anak ini nih kasihan kayak gitu loh. Ya mungkin Poltek Esos juga sebagai salah satu institut pendidikan yang dimiliki pemerintah harusnya juga menurut saya bisa lah kayak gitu loh. Untuk di semester satunya ini juga ada mata kuliah penghayat itu boleh dimasukkan. Nah ini kan bisa jadi sinergi juga, walaupun nggak bisa serta merta langsung kayak gitu, tapi bisa lah mulai dibangun kerjasama, mulai dari Hima Prodi juga nggak apa-apa. Karena salah satu kita sebagai fokusnya itu keluarannya adalah sebagai pekerja sosial, kita juga di lapangan tuh menghadapi kasus-kasus sosial di mana keluarga itu mengalami apa namanya ya ketidakberfungsian sosial karena sebenarnya mereka didiskriminasi atas nama agama kayak gitu loh. Dan itu penghayat banyak mengalami hal itu kayak gitu loh. Nah itu juga menjadi concernnya saya juga sih kayak gitu. Tapi kurang lebih sudah terjawab dengan baik. Terima kasih juga, terima kasih Pak dosen dan Pak Kapoldi juga kalau hadir. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak. Ini juga tambah wawasan buat kami. Kami dapat informasikan juga sebenarnya untuk pendidikan kepercayaan tergolong solid kok Pak untuk internal PKN. Tergolong solid di antara penghayat itu. Kalau menurut saya loh, karena mereka minoritas ya. Mereka jadi internalnya itu kalau ada kegiatan apa tuh kayaknya solid banget. Untuk informasi sudah beberapa di perguruan tinggi untuk di semester 1 mata kuliah pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah dapat diselenggarakan gitu. Tapi ini kita juga tidak serta-merta mudah untuk bisa menyelenggarakan ini, itu juga dari perjuangan yang panjang gitu. Jadi untuk di beberapa universitas seperti di Unsud sendiri, Universitas di Purwokerto, itu Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto itu sudah dapat mengakses layanan pendidikan untuk mata kuliah pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Baik, saya ke Ibu Dr. Nimade Yuliani, apakah masih bersama kami, Ibu? Rahayu, Ibu. Rahayu. Maaf, saya ikut. Ibu. Monggo. Menurut pandangan saya tentang kepercayaan itu sangatlah bijak gitu ya. Sangatlah bijak untuk, dari tadi saya kan mendengarkan bahwa kearifan lokal itu tidak dihilangkan gitu ya. Tetapi kearifan lokal itu justru merupakan dasar atau enggak dasar. Dengan penganut kepercayaan itu memberi pengayaan. Jadi dikayakan kearifan lokal yang telah mengakar pada diri pribadi masyarakat Indonesia, dikayakan kembali dengan ilmu-ilmu itu. Sehingga kekuatan ajaran agama yang kita miliki semakin dikokohkan. Itu menurut pandangan saya ya, pribadi mestinya demikian dengan cara pikir bijaksana. Kan demikian. Nah, kalau orang beragama, akarnya pertama itu percaya, ya kan? Dari ilmu itu sumbernya mana? Filsafat. Nah, ketika kita berpikir filsafat, berarti kita berpikir mendalam. Berpikir mendalam untuk mendapatkan jawaban yang bijaksana. Karena pengertian filsafat itu kan filosofia, menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, mestinya ada sebuah semangat di setiap pemikiran penganut kepercayaan itu, bagaimana ia mampu menyelesaikan persoalan lingkungannya, artinya tidak menentang alam semesta ini, jadi justru harus bersinergi, melindungi alam semesta ini. Semisalnya bagaimana kita bisa dalam mengelola sampah, itu salah satu praktek dalam kegiatan beragama, penganut kepercayaan. Tidak cukup kita pandai teori, pandai
falsafah-falsafah dan teori-teori itu. Tidak cukup itu. Tapi bagaimana penerapan? Karena ilmu beragama itu harus ada knowledge pengetahuannya. Ada skill, berarti harus dipraktekkan ilmu agama itu. Selain mencintai lingkungan, mencintai alam semesta, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan semuanya, itu adalah salah satu bahwa kita percaya dengan kuasa Tuhan. Itu cara menjalin harmonisasi hubungan dengan Tuhan. Itu menurut pandangan saya dengan berbagai macam literasi yang pernah saya baca. Kan demikian. Jadi ini urung pendapat ya, saya berpendapat demikian. Tidak bermaksud mengajar begitu, tidak, walaupun saya seorang dosen, tidak, ini berpendapat. Kalau diterima, terima kasih. Kalau tidak, terima kasih. Harus sama begitu. Jadi ada tiga itu harus sinkron. Bagaimana kita memuja Tuhan itu dengan cara menjalin hubungan dengan lingkungan kita, menjaga hubungan harmoni dengan sesama. Kalau dengan sesama aja kita bertengkar, bagaimana kita bisa harmoni? Hidup ini kan tidak mungkin. Dengan alam aja kita tidak pernah ada kasih sayang, bagaimana alam itu memberikan kasih sayang pada kehidupan manusia? Kan begitu. Jadi teori itu akan menjadi mubazir sepandai apapun kalau tidak diterapkan. Makanya dalam ilmu pembelajaran ada ontologis, ada epistemologis, dan ada aksiologi. Ini yang harus dijalankan dalam kehidupan beragama. Jadi teori itu tidak hanya sekedar dicetuskan, teori itu tidak sekedar dipelajari, tapi diterapkan. Lalu dibungkus dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi urung pendapat saya dapat memberi tambahan dari pemikiran ke pemikiran pemuda yang luar biasa menurut saya pada kesempatan ini. Maaf saya jadi pendengar selanjutnya ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Salam. Terima kasih Ibu. Memang betul sekali yang dikatakan Ibu. Memang kita harus hidup selaras dengan alam. Kebetulan mata kuliah kami juga ada, Bu. Mata kuliah alam semesta, Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sangat betul sekali. Kita harus memenuhi 3 unsur, yaitu kita kepada Tuhan, alam semesta, dan kita kepada sesama manusia itu sendiri. Dengan itu unsur itu dapat terpenuhi, maka akan terciptanya harmonisasi di alam semesta ini. Terima kasih sekali Ibu. Kita menjadi lebih paham dan mengerti lagi tentang apa arti hidup. Terima kasih sekali Ibu. Monggo ada yang mau bertanya lagi. Kami masih berikan kesempatan untuk peserta yang ingin bertanya. Di kolom chat itu sudah terjawab nggih. Dewa Ayu Putu Tuti, iya Ibu. Ayu mau bertanya di mana nanti dapat dibeli bukunya, mohon informasi. Terima kasih. Itu kita sudah share. Itu untuk presensi dan untuk donasi buku. Sudah cukup, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita dapat simpulkan. Gimana Mas Januar Sigit? Monggo. Sedikit merespon dengan yang tadi disampaikan Dr. Nimade tadi yang ya, terima kasih sekali atas masukan dan dorongan semangat kepada kami tentunya terkait dengan apa yang tadi pendapat dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali. Jadi ini juga menjadi dorongan semangat saya kembali dalam program saya, bukan program saya sih, program teman-teman komunitas di jaringan generasi muda penghayat terkait dengan
bersama teman-teman lintas iman dan juga komunitas pencinta alam, di mana gerakan kita yaitu terkait dengan penanaman 1000 pohon. Jadi kita secara kontinu terus untuk melakukan penanaman pohon untuk kecintaan kita terhadap alam dan juga kita untuk membangun keharmonian dengan teman-teman agama, yaitu kita menanam di tempat-tempat peribadatan, dan mungkin ini bisa menjadi menjadi dukungan juga di teman-teman di daerah lain agar bisa turut sama serta bergerak kita untuk membangun keharmonian bersama, yaitu kita melakukan penanaman di tempat-tempat ibadah, kemudian tempat-tempat ziarah atau tempat kunjung atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi dalam proses ritual keagamaan untuk membangun keharmonian yang tadi yang disampaikan oleh ibu ini ya. Kemudian kita dengan Tuhan juga alam juga sesama. Itu menjadi tambahan semangat kepada saya tadi untuk bergerak, dan terima kasih Bu Inmade atas pendapat dan masukan kepada kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih karena waktu sudah mendekati ini. Terima kasih Mas Januar Sikri. Dari diskusi kita dapat simpulkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan yang sangat beragam. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pengamalan budi pekerti luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang merupakan warisan leluhur bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini masih sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisi Nusantara yang di dalamnya memiliki nilai-nilai budi pekerti luhur yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dasar dalam membentuk karakter dari manapun karakter bangsa. Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, proses perjalanan sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karakteristik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peran masyarakat dalam meningkatkan karakter bangsa. Sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan perjuangan. Dalam perjalanan sejarah kepercayaan ini, kita dapat melihat begitu banyak ajaran budi luhur yang terdapat dalam jiwa para pejuang kepercayaan. Semangat juang mereka menggambarkan eratnya ajaran budi luhur pada para pejuang kepercayaan. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta yang bersifat mutlak sebagai sumber kehidupan yang atas bimbingannya selalu dibutuhkan manusia untuk pencerahan batin kembali pada sumber hidupnya. Sangkan paraning dumadi. Dalam proses kehidupan untuk menjadi pribadi manusia yang mempunyai kekuatan sebagai panutan bagi kehidupan sekitarnya, memayu hayuning bawana, sehingga mempunyai kesadaran akan peran dan fungsinya. Sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa, manunggaling kaulo Gusti, manusia berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Setelah melepaskan diri dari berbagai penderitaan dan belenggu kehidupan, hakikatnya manusia bersifat spiritual atau kejiwaan. Berkenan dengan ini, setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengaplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam masyarakat atau negara. Manusia menyadari perbedaan dengan alam, yaitu dalam konteks keseluruhan alam semesta bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Oleh sebab itu, selain mempertanyakan asal-usul alam semesta ia berada, manusia pun mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang bertuhan adalah manusia yang berbudi pekerti luhur yang selalu menjalin hubungan baik terhadap dirinya sendiri, sesama manusia, alam, dan Tuhan. Dalam kearifan lokal Nusantara, terdapat pitutur luhur sebagai manusia yang menanamkan rasa memayu-hayu. Sebagai upaya melangsungkan kehidupan manusia yang bertuhan, pitutur memayu-hayu yang turun-temurun muncul dari manusia sekaligus berbudi luhur yang terbangun dalam kesadaran sebagai makhluk bertuhan.
Proses memayu-hayu dilakukan dengan terhadap memayu-hayuning diri, memayu-hayuning sesama, memayu-hayuning bawana, dan akan mencapai manunggaling kawula Gusti. Dalam pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selalu mengajarkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti adalah perilaku horizontal dan bukan hanya sekedar pengenalan dan memahami, tetapi harus mewujudkannya dalam tutur kata dan perilaku yang dapat diamati. Nah, setiap manusia harus mengenal pedoman budi pekerti yang tidak mungkin menyimpang dari agama dan kepercayaan, karena proses budi pekerti yang terjadi berdasarkan keyakinan. Pedoman hidup manusia harus memenuhi ketentuan-ketentuan moral yang merupakan intisari dari ajaran untuk membentuk pribadi berbudi luhur. Tercemin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika bahwa perbedaan adalah dibenarkan dan harus dipahami. Ketulusan dalam keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa membentuk pribadi yang dapat merasakan getaran spiritual dan menghantarkan seorang menjadi manusia religius yang akan mencari sumber hidup. Ajaran luhur nenek moyang perlu diinformasikan kepada generasi muda sebagai bahan pilihan pembangunan manusia Indonesia yang berbudi luhur. Konsepsi mengenal ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, alam, pengalaman, kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, dan metode pendekatan diri kepada Tuhan merupakan ajaran yang beraneka ragam dan perlu dicermati. Manusia adalah lambang dari alam kecil, mikrokosmos, dan alam semesta sebagai lambang yang besar atau makrokosmos. Di alam semesta ada 4 unsur, yaitu merah sebagai lambang api, kuning sebagai angin, hitam sebagai lambang tanah atau bumi, dan putih sebagai lambang air. Semua unsur tersebut dapat menjadi baik dan juga menjadi buruk, tergantung dari perilaku manusia itu sendiri. Budi pekerti memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai bagian landasan berperilaku. Budi pekerti memang harus diajarkan sejak dini kepada anak. Hal ini dilakukan karena dapat mendidik etika yang baik. Budi pekerti dapat diajarkan melalui keteladanan, pola hidup sederhana, kegiatan spontan seperti sebuah, misalnya peringatan tentang kesalahan yang dilakukan berupa teguran, sanksi, atau saling memaafkan. Selain itu, budi pekerti juga diajarkan melalui kegiatan. Budi pekerti harus diajarkan melalui beberapa pendekatan seperti keluarga dan media sosial, tumbuh secara alami. Dalam hal ini, keluarga memiliki peranan yang besar dalam membentuk karakter individu dengan cara komunikasi anggota keluarganya. Nilai-nilai budi pekerti luhur bukanlah nilai yang hanya tersimpan dalam literatur dan dihadapi, namun perlu diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Rahayu. Monggo Bapak Andri sebagai dosen pembimbing kami untuk memberikan petuah-petuah kepada kami, Bapak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, baik rekan-rekan semua dan para hadirin yang ikut hadir dalam kegiatan hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas kehadiran daripada Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan pada kegiatan yang hari ini, yang sebenarnya ini adalah merupakan kegiatan dari satu mata kuliah dari prodi pendidikan, namanya program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang nantinya memang outputnya itu ingin menjadi guru-guru lah, guru-guru pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Nah, sehubungan ini baru di Indonesia, jadi ya kami memulai ya pada waktu proses ini, dan ini adalah merupakan mahasiswa-mahasiswa angkatan pertama yang menjadi pionir nantinya ya, garda terdepan awal sebagai apa namanya itu kegiatan daripada pelaksanaan prodi ini gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan apa namanya itu bahan untuk yang adik-adik kelas nanti Anda ya, rekan-rekan di sini yang bisa memberikan kontribusinya. Kedua, ada beberapa inisiatif kenapa ini dibuat menjadi proses pembelajarannya adalah dengan berbentuk PJBL ya, atau Project Based Learning.
Jadi pembelajaran berbasis proyek. Kita ingin mencoba untuk menggali sumber-sumber terkait dengan ajaran daripada penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan kita tahu bahwa total daripada masyarakat kepercayaan itu kan ada kurang lebih ada 187 dan ragamnya cukup banyak juga gitu ya. Yang tadi sudah disebutkan ada berdasarkan adat istiadat, berdasarkan adat, kemudian juga ada berdasarkan daripada sistem keyakinan, tradisi gitu ya, ada juga yang berdasarkan sinkretisme dan itu juga terbangun di dalam yang namanya masyarakat kepercayaan. Dan ini adalah baru kita buku ini baru satu kelompok ya. Jadi ini saya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa nanti kita akan melakukan bedah buku itu ada 6. Jadi kalau yang sekarang itu menyangkut masalah ajaran budi luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh 5 orang, 5 mahasiswa. Kemudian juga nanti ada konsep etika dan nilai spiritual. Kemudian juga nanti yang ketiga adalah membangun manusia seutuhnya. Keempat itu adalah buku keempat karakteristik penghayat kepercayaan. Kelima Memayu Hayuning Bawono atau menjaga keutuhan kelestarian alam semesta, serta yang keenam adalah nilai tradisi dan ritual dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini nanti kita buat dalam seri seri webinar. Dan terus terang kami ini memberanikan diri ya untuk melakukan bedah buku ini gitu. Walaupun kami menyadari masih banyak kekurangan karena prosesnya dilakukan dalam waktu yang relatif ya tidak terlalu singkat juga, dalam 1 semester lah sebagai proses pembelajaran kita ya. Semua. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa memahami ya, masih terdapat banyak kekurangan di sana-sini, tetapi kami berniat untuk melakukan yang namanya menginformasikan terkait dengan apa itu kepercayaan, apa itu di dalam mata kuliah etika dan nilai kepercayaan, dan muatan apa yang sebenarnya terkandung di dalam materi ini gitu ya. Dan perlu saya informasikan juga bahwa ada satu mata kuliah pengantar kepercayaan juga ya, pengantar kepercayaan 1 itu juga kami membuat buku, tapi itu satu buku untuk seluruh satu angkatan ini gitu ya. Kurang lebih itu sekitar 240 halaman. Nah, jadi kami tidak cetak sebenarnya tuh, kami mencoba itu untuk dalam format digital. Kemudian nanti siapa yang berkenan, berkeinginan, ya Bu, ini adalah merupakan hasil karya, mudah-mudahan menjadi legasinya daripada mahasiswa rekan-rekan yang di sini, ya terlepas dari kekurangan segala macamnya, tapi minimal sudah ada keinginan untuk menghimpun terhadap sumber-sumber bacaan dari berbagai yang ada ya. Walaupun tadi mungkin terima kasih sekali Pak kepada Pak Suradi ya, terhadap pengayaan beberapa konsep ya terkait dengan yang namanya tadi teori Nelson gitu ya, dan saya pikir itu juga mungkin bisa menjadi tambahan-tambahan dalam proses pengayaan selanjutnya terkait dengan satu pokok bahasan di dalam buku ini ya. Kemudian juga tadi kepada Pak Haryo ya, atau Bung Haryo ya, mungkin masih mahasiswa tadi ya. Selamat datang tadi ini adalah Poltek Sosbud Bandung ya. Kebetulan saya juga sama dari Bandung juga gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ya rekan-rekan bisa dikomunikasikan menjadi jaringan juga ya. Jadi network daripada rekan-rekan di sini nih. Ya, jadi antara himpunan mahasiswa dengan himpunan mahasiswa yang lain juga bisa saling ini ya, bisa berbarengan, bahkan bisa bertukar pikiran terkait dengan pemahaman-pemahaman supaya tidak ada pemahaman keliru. Ya, nah terkait dengan tadi Om Nizam ya mengenai itu, terima kasih sekali ya.
kita mungkin lakukan pendekatan-pendekatannya banyak ya kalau kita lakukan secara teoritis ya, baik itu pendekatan nanti apakah dia masuk ke dalam omnism terhadap yang namanya gerakan dunia ya, terhadap persoalan terhadap sistem kepercayaan. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat dari sistem keyakinan dari kepercayaan itu, pemahaman nilai spiritualitas, bukan sistem religiusitasnya dalam sistem spiritualitas sebenarnya sudah menyangkut kepada pemahaman suwung, titik nol sebenarnya. Kalau titik nol itu sebenarnya tidak ada perbedaan, adalah manusia dalam titik nol. Dan itu adalah saya mendengar dari beberapa pemahaman-pemahaman yang kita coba untuk gali ya. Seperti itu. Apakah itu dalam kategori omnism atau misalkan bukan, kita tidak tahu ya. Tetapi letak pada waktu tingkatan spiritualitas sampai kepada tingkatan suwung, itu saya pikir juga masuk ke dalam yang namanya memahami kepercayaan semua agama. Karena kita yakin bahwa kepercayaan semua agama itu adalah mengandung nilai-nilai yang kebaikan. Kemudian ini dari Ibu Dr. Nimade Widani, selamat datang ya, salam kenal juga Bu. Terima kasih Ibu dari Universitas kalau nggak salah dari Hindu ya. Tadi saya lihat dari terima kasih nih Bu atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal kami ya dalam memperkaya, kemudian juga menjadikan buku ini menjadi lengkap gitu ya. Jadi harus ada berbagai sentuhan tadi, betul. Tadi harus ada pendekatan filsafat gitu ya, baik dari sisi epistemologi, aksiologi dan ontologi. Terima kasih Bu atas mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita ya. Dan kalau tidak salah memang di kita juga ada dasar filsafat ya, pembelajaran dasar, tapi kebetulan bukan saya yang mengajarnya gitu ya, ya untuk dasar filsafat. Baik, dan untuk semuanya saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan mahasiswa yang dengan keterbatasannya, dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, ya, dengan yang ada ya, keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi awal ya bagi Anda, bagi rekan-rekan di sini, supaya misalkan kita bisa memberikan sesuatu juga gitu ya, pemahaman-pemahaman agar dari masyarakat juga tidak keliru memandang terhadap masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mudah-mudahan ini adalah titik awal dan kita bisa mensosialisasikan kepada rekan-rekan yang lain ya. Dari mulai misalkan yang tidak tahu, mudah-mudahan bisa menjadi tahu gitu. Dan itu sebenarnya target kita. Sekali lagi saya apresiasi cukup tinggi ya kepada rekan-rekan yang telah tadi menguraikan, menginformasikan, dan saya berikan aplaus lah untuk semuanya. Terima kasih ya, dan saya tutup dengan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, saya kembalikan lagi kepada Tia ya. Terima kasih Tia. Terima kasih Bapak Rahayu. Baik, sebelum kita nanti akan mengakhiri acara webinar pagi hari ini, jangan lupa untuk prestasi, dan kalau ingin berdonasi untuk buku, untuk kami mendownload buku, monggo silahkan. Kita terima dengan senang hati. Sebelum acara ini ditutup, saya mohon untuk on cam agar kita ambil gambar untuk dokumentasi. Rere, siap Re? Oke. Bentar. Dua, tiga, 1, 2,
Tidak. Sudah. Terima kasih, Riri. Pak, ini ada pertanyaan, Pak. Apakah ini akan ditayangkan di YouTube, Pak? Pak Andri. Mohon Pak, masih di mute, Pak. Kebetulan saya rekam ini. Nanti kalau sudah saya kirimkan saja ya ke siapa, ke Wildan gitu, untuk dibuatkan di YouTube-nya yang grupnya ke angkatan ini ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Itu sudah mungkin sudah menjawab ya di kolom chat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Santi Santi. Terima kasih matur sembah nuwun atas apresiasinya kepada kami. Terima kasih Pak Ari, terima kasih semua peserta, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Rahayu. Jangan lupa besok juga ya, masih ada kan rangkaiannya, diumumkan. Besok ada mulai dari jam 8 ada 2 sesi besok. Saya informasikan. Yang punya waktu dan berkenan untuk ya mendengarkan santai gitu. Besok untuk jam 8 itu konsep etika dan nilai-nilai spiritual yang dimoderatori oleh Mbak Citra. Di kelompoknya ada Nur Fitri, Denny, Nata Hening, Nanda, dan Ferdi. Yang kedua, yang di jam 14 itu adalah Ode, Rinin Purwaka Putri, Insan Purnama, Ahmad Ainul Anam, Reza Ismullah, dengan tema karakteristik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimoderatori oleh Mbak Anggun Purnawati. Terima kasih semuanya. Rahayu, semoga besok hadir ya. Matur sembah nuwun. Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Rahayu. Rahayu Mbak Di.